program kehamilan biar cepat dapat omongan gitu ya. Saya ini dulu ya, saya tanya-tanya dulu namanya, lengkapnya siapa ya Mbak ya? Ini ada Maya Sari. Umur berapa Mbak? 21 Pak. Tinggalnya di mana ya? Ini di kampung. Di kampung ya. Rencana nikah kapan? Tanggal berapa? 3 bulan lagi. 3 bulan lagi ya. Jadi itu saya minta waktunya sebentar ya, saya terangin untuk pranikah sebelum menikah. Jadi pengetahuan sebelum menikah harus ada pengetahuannya juga gitu ya. Paling enggak kita nanti kalau hamil bayinya sehat, kitanya sehat, semuanya sehat ya. Yang pertama itu kan harus ada persiapan fisik. Dari Mbak Dewinya harus siap fisik. Terus persiapan gizi dari makanan juga. Terus persiapan status imunisasi TT, imunisasi untuk sebelum menikah, caten ya untuk calon pengantin. Terus kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai. Terus ada juga konseling penyakit juga nanti. Jadi paling tidak tidak menular ke bayinya gitu nanti ada ya sentralnya ya. Nah, sekarang saya periksa dulu ya. Ditungguin Mbak ya. Mbak Dewi setelah dilakukan pemeriksaan fisik, tadi kan berat badannya 44,5, terus tinggi badan 150. Sekarang kita hitung untuk IMT-nya ya. IMT-nya setelah dihitung itu kan 19,5. 19,5 di sini itu termasuknya kan klasifikasinya yang normal ya. Di sini kan normal kan 18,5 sampai 25. 19,5 berarti termasuk yang normal ya. Jadi nggak kurus banget, nggak kegemukan juga gitu, standar lah ya. Kemudian kita ke persiapan gizi. Untuk persiapan gizi suka sayur Mbak Dewi, nah, terus ikan, lauk-lauk suka ya, harus buah juga jangan lupa. Untuk makanan pokok, makan sayur, ini kan ada untuk zat besi itu jadi buat pengaruh ke HB dalam darah ya. Zat besi ada ikan, daging, suka semua nggak nih? Kalau misalnya selain ikan daging juga bisa dari kacang, telur juga bisa ya. Kemudian harus juga mengandung asam folat untuk persiapan kehamilan. Asam folat bisa kita dapat dari susu, dari pisang, telur, brokoli ya. Terus kemudian kalsium juga penting. Kalsium dapat dari susu, dari pepaya, jeruk, brokoli juga mengandung kalsium juga, sama kacang-kacangan juga ya. Kemudian kita ke imunisasi TT. Jadi kalau mau menikah paling nggak sebulan sebelum menikah itu imunisasi TT, imunisasi calon pengantin. Atau kalau tidak 2 minggu sebelumnya ya, paling sedikit lah ya 2 minggu sebelum pernikahan. Itu nanti ada jadwalnya juga untuk TT1 itu kunjungan pertama untuk kekebalan. Kemudian setelah TT1 nanti ada lanjutannya lagi untuk TT kedua. Biasanya sebulan setelah TT pertama. Kemudian TT ketiga itu nanti 6 bulan setelah TT kedua. Kemudian TT keempat itu nanti 1 tahun setelah TT 3. Kemudian TT 5 juga 1 tahun setelah TT 4 ya. Fungsinya untuk manfaatnya untuk TT itu pencegah tetanus pada bayi baru lahir. Jadi persiapan untuk bayinya sudah diimunisasi saat ibunya sebelum hamil, sama pas hamil juga disuntik TT. Kira-kira udah ngerti belum ya Mbak Dewi ya untuk tadi gizi seimbang ya, makanan yang harus dikonsumsi,
semuanya ya. Terus jadi ada hubungannya dengan bahaya anemia juga, karena mengapa tadi dijelaskan tentang gizi seimbang. Jadi, anemia itu ketika tubuh kekurangan sel darah, bisa bahaya untuk bayi juga buat ibunya. Jadi pas saat nanti bersalin bisa terjadi pendarahan ya. Terus ke bayi juga beresiko gitu, bahaya juga gitu. Nah, jadi selain dengan makan makanan sayur, buah, lauk, juga perlu dengan tablet tambah darah ya, nanti dikasih untuk vitamin tambah darahnya. Kemudian anemia itu normalnya hemoglobin dalam darah itu normalnya kan 11 gram ya. Jadi kurang dari itu bisa beresiko. Kemudian aturan minum untuk tablet tambah darahnya paling nggak sehari sekali ya. Kemudian untuk bahayanya bisa terjadi keguguran, selain perdarahan tadi pas persalinan, bayi lahir prematur juga bisa. Kemudian bila anemia berat juga terjadi bayi resiko lahir meninggal gitu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan ya Mbak Dewi? Paham ya? Kemudian kekurangan gizi. Jadi ibu hamil itu juga nggak boleh kekurangan gizi, harus cukup gizinya, karena kan nggak cuma buat ibunya aja, buat bayinya juga. Gizi yang terjadi dalam jangka pendek kan karena kurang asupan makanan bergizi dan sering sakit nanti pas saat hamil, banyak keluhan, mungkin sedikit-sedikit meriang, sedikit-sedikit nanti muntah-muntah, kayak masuk angin karena dari kurang gizi juga bisa ya. Kemudian salah satu penyakit juga yang bahaya untuk ibu hamil adalah penyakit gula, DM ya, gula. Jadi resikonya bisa terjadi bayi besar, nanti pas lahir bayinya bisa 4 kilo, bisa lebih, karena dari ada riwayat DM itu. Kemudian bisa prematur juga bisa, keguguran juga bisa, resiko hipertensi juga, mengakibatkan bayi cacat lahir juga bisa ya. Jadi bahaya juga kalau misalnya ada riwayat DM. Kemudian malaria juga, untuk sakit malaria juga untuk ibu hamil resiko juga bisa terjadi keguguran. Kemudian bisa jadi bayi lahir mati juga bisa. Kemudian prematur bisa juga, bayi lahir rendah juga bisa. Kemudian kematian janin juga bisa ya. Terus ada juga TOS ya, itu toxoplasma virus ya. Dampaknya bisa kecacatan janin, kemudian lahir prematur, kelainan pada saraf mata juga bisa, kemudian kelainan otak atau paru-paru juga bisa diakibatkan dari virus TOS itu sendiri ya. Kemudian thalassemia, dampaknya juga bisa keguguran. Preeklamsi itu yang diakibatkan dari tensi tinggi tadi, bisa juga ke preeklamsi. Kemudian janin kecil, untuk usia kehamilannya nggak sesuai, misalnya hamil 6 bulan bayinya cuma sekian gram gitu, nggak memenuhi standar. Terus perlu untuk penanganannya perlu transfusi darah. Kemudian hemofilia, gangguan pembekuan darah, gejalanya sering lebam-lebam tanpa sebab waktu lama untuk berhenti darah. Jadi kalau ada luka apa-apa gitu susah untuk berhentinya. Kemudian untuk pencegahannya dengan cara menjaga kebersihan gigi dan gusi. Olahraga juga perlu. Mungkin jogging, nggak harus yang olahraga berat fitness apa itu, enggak, jogging, lari-lari juga bisa ya. Kemudian jangan sembarangan mengkonsumsi obat-obat tanpa saran dokter. Jadi kalau hamil, kalau menjelang kehamilan, kalau bisa misalnya meskipun cuma pusing gitu, harus dengan sesuai anjuran bidan atau dokter. Obatnya jangan sembarangan beli obat di warung gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, cukup sekian dulu gitu ya untuk pengetahuan awal. Nanti
sambung lagi, misalnya ada yang mau ditanyakan, ada program berikutnya gitu. Cukup sekian Mbak Dei ya. Nanti saya kasih resepnya untuk obatnya ya, untuk vitaminnya gitu, ya.